Halo semuanya, saya Sheila Gracella dari Program Studi Teknik Industri Universitas Pelita Harapan Angkatan 2020. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu topik dari mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu promotion. Nah, kita akan mulai dengan melihat bahwa terdapat 3 tujuan atau beban dari dilaksanakannya sebuah promosi. Yang pertama adalah informing atau memberikan informasi, kemudian persuading atau mempersuasi, dan yang terakhir adalah reminding atau mengingatkan. Nah, untuk promotion dengan tujuan informing atau memberikan informasi ini biasanya dilakukan pada produk di tahap atau pada produk life cycle stage, introduction, dan juga early growth. Atau biasanya produk ini adalah produk-produk baru yang diperkenalkan ke pasaran. Nah, selanjutnya untuk yang tujuannya mempersuasi, ini biasanya produknya telah berada di tahapan yang lebih lanjut, yaitu growth atau telah mencapai kematangan ya, lebih dikenal, telah dikenal oleh masyarakat dan lain sebagainya, atau bahkan telah cenderung di tahap maturity atau telah cukup dewasa dan matang di pasar. Nah, sedangkan untuk yang terakhir, reminding atau mengingatkan, ini biasanya ada pada produk di fase maturity. Nah, kita dapat lihat secara objektifnya lebih mendetail, yang mana dengan tujuan informatif atau untuk menginformasikan, tentunya promosi ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran atau awareness dari para pelanggan atau masyarakat tentang adanya produk ini, kemudian menjelaskan bagaimana produk tersebut bekerja, kemudian uh, menyarankan untuk menggunakan produk ini atau menggunakan produk baru nih yang memiliki fitur atau fungsi-fungsi tertentu, dan juga yang terakhir adalah untuk membangun company image atau citra dari perusahaan tersebut. Nah, sedangkan dengan tujuan mempersuasi atau persuasion, di sini adalah mengajak masyarakat atau konsumen untuk melakukan perpindahan brand atau brand switching dari satu brand ke brand lainnya. Kemudian mengubah persepsi dari pelanggan tentang suatu atribut dari produk. Selanjutnya menginfluence atau mempengaruhi keputusan pembelian seseorang terhadap suatu produk. Dan yang terakhir adalah persuade customers to call atau mempersuasi orang untuk dapat melakukan panggilan atau mengetahui produk yang dipasarkan ini secara lebih lanjut hingga akhirnya dapat mempengaruhi kembali lagi buying decision mereka atau keputusan pembelian. Nah, sedangkan untuk objektif yang terakhir yaitu reminder atau mengingatkan, tentunya adalah untuk mengingatkan customer bahwa produk yang dijual ini mungkin saja mereka butuhkan. Kemudian mengingatkan pelanggan di mana mereka dapat membeli produk tersebut, dan juga yang terakhir adalah menjaga awareness atau kesadaran dari pelanggan untuk dapat terus menggunakan produk ini ataupun akhirnya memutuskan untuk membeli produk ini atau yang sedang dipromosikan. Nah, kita dapat langsung lihat contohnya pada perusahaan Apple, di mana untuk promotion yang bertujuan untuk menginformasikan dari suatu produk yang mereka produksi adalah dapat kita lihat di official YouTube channel Apple, di mana baru-baru ini produk yang mereka luncurkan adalah AirPods Pro yang baru saja diluncurkan kurang lebih 1 bulan yang lalu. Nah, dari sini mereka melakukan promosi dengan mengubah salah satunya banner mereka nih di YouTube channel menjadi The New AirPods Pro dengan mengutamakan atau menonjolkan fitur Active Noise Cancellation yang 2 kali lebih baik dibandingkan dengan seri-seri AirPods sebelumnya. Nah, selain itu mereka juga mempublikasikan video berjudul The New AirPods Pro Quiet the Noise oleh Apple. Nah, yang mana berarti kembali lagi jika kita lihat pada objektif uh, promotion dengan tujuan menginformasikan, di sini berarti tujuan dari iklannya adalah untuk meningkatkan kesadaran pelanggan tentang adanya produk AirPods Pro yang baru ini. Kemudian juga sekaligus menjelaskan cara kerja dari AirPods serta juga fitur-fitur barunya, dan kembali lagi berarti ini akan mengajak pelanggan untuk
menggunakan produk ini dengan fitur-fitur barunya atau suggest new uses, serta juga secara tidak langsung membangun citra dari perusahaan Apple sendiri. Nah, selanjutnya untuk contoh dengan goals yang mempersuasi atau persuading, di sini Apple mengadakan campaign yang diberi nama Switch to iPhone, di mana tujuan dari campaign ini adalah untuk menyuarakan atau mengajak para pengguna smartphone Android untuk dapat beralih ke iPhone yang merupakan smartphone keluaran dari Apple. Nah, di dalam campaign ini mereka membuat video yang dibagi ke dalam dua bagian kiri dan kanan, di mana bagian kiri di sini merepresentasikan cara kerja dari iPhone, maksudnya dari smartphone Android. Yang mana jika contohnya pada iklan yang ini, di bagian kiri, pria ini berlari dengan lambat. Tetapi ketika telah memasuki bagian kanan yang diberi label iPhone, pria ini berlari dengan cepat. Nah, di sini adalah menggambarkan kecepatan dari kinerja yang dimiliki iPhone dibandingkan dengan smartphone Android lainnya. Nah, selanjutnya di bagian cuplikan selanjutnya di sini adalah ada wanita yang gambarnya atau previewnya adalah glitching. Di sini your phone kembali lagi mengindikasikan smartphone Android gitu ya. Dan ketika wanita ini masuk ke bagian yang berwarna ungu yaitu iPhone, gambarnya menjadi jernih atau tidak lagi patah-patah. Nah, di sini Apple sangat ingin meng-highlight perbandingan yang dapat diberikan atau ditunjukkan kepada masyarakat luas jika mereka menggunakan smartphone Android dibandingkan dengan iPhone. Nah, mereka juga selain mengadakan video, mempublikasikan video campaign ini, mereka juga mempublikasikan video berjudul Switching to iPhone, All Your Questions Answered. Nah, di sini diberi deskripsi. In this video, we answer the most searched questions Android user ask before switching to iPhone. Nah, yang berarti di sini Apple aware atau sadar tentang adanya fenomena di mana banyak pengguna dari smartphone Android ingin beralih ke iPhone, namun masih banyak pertanyaan di benak mereka tentang beberapa fitur atau hal-hal yang mungkin perlu mereka pertimbangkan lebih lanjut. Nah, di sini dibagi ke dalam beberapa segmen. Yang pertama adalah if I switch to iPhone. Kemudian di dalam segmen yang kedua diberi judul Will it be easy to transfer my contacts? Dalam konteks ini dari kontak dari pengguna Android ke iPhone. Nah, kemudian juga can I trade my Android smartphone dan lain sebagainya. Dimana kembali lagi tujuan utama dari campaign ini adalah untuk mengajak para pengguna smartphone Android untuk beralih ke iPhone. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk campaign dan promotion yang cukup efektif. Nah, untuk jenis atau goals dari promotion yang terakhir adalah reminding atau mengingatkan, di mana di sini dapat diambil contoh. Kembali lagi melihat ke video-video yang dipublikasikan pada channel YouTube Apple, di mana di sini mereka berusaha untuk mengingatkan fitur-fitur yang dimiliki oleh Apple dan juga environment-nya membahas mengenai security yang sangat-sangat aman. Nah, di sini diberi judul salah satu videonya adalah Privacy on iPhone. Di sini membahas bagaimana iPhone dapat melindungi privasi kita sebagai penggunanya. Dan mereka juga mengangkat isu yang belakangan ini sedang ramai mengenai penjual belian data, di mana di dalam video ini ditekankan bahwa penjualan data tidak akan terjadi kepada kita para pengguna iPhone gitu ya. Sehingga kedua video publikasi ini tentunya memiliki tujuan promosi untuk dapat mengingatkan kita bahwa produk-produk Apple, khususnya dalam hal ini adalah iPhone, adalah produk yang aman dan worth it untuk dipertimbangkan pembeliannya gitu ya. Nah, selain itu, mereka juga mempublikasikan video berjudul The Greatest yang di dalam video ini membahas mengenai salah satu fitur yang dimiliki oleh iPhone, yaitu accessibility. Nah, di dalam video ini, skenario yang dibuat adalah menampilkan aktris-aktris atau cast yang disabilitas gitu ya, atau yang secara fisik memiliki kekurangan. Namun, dengan kekurangan yang mereka punya, mereka tetap bisa menggunakan smartphone atau dalam hal ini adalah iPhone sebagaimana mestinya dengan fitur accessibility yang dimiliki oleh Apple.
Nah, kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu promotion mix yang terbagi ke dalam 5 jenis atau 5 tahapan bisa dikatakan. Yang pertama adalah advertising, yang merupakan segala bentuk presentasi non-personal dan juga promosi ide, barang, atau jasa dari suatu perusahaan, atau dalam hal ini kita akan melihat contohnya pada perusahaan Apple serta produk-produk yang Apple produksi. Nah, kemudian untuk jenis yang kedua adalah sales promotion, yang merupakan insentif jangka pendek untuk mendorong penjualan produk atau layanan. Nah, untuk contohnya, advertising, kita dapat lihat apa yang kembali Apple lakukan. Di sini salah satunya mereka memasang billboard nih di suatu bangunan dengan display atau desain dari Apple, dari iPhone X ya. Dituliskan kembali lagi di sini menyangkut mengenai privacy. What happens on your iPhone stays on your iPhone. Kembali lagi di sini Apple menekankan bahwa mereka memiliki environment yang aman atau mereka berani menjamin privacy dari pengguna iPhone untuk tidak tersebar atau disalahgunakan oleh pihak lain. Nah, selain itu, bentuk advertising juga seringkali dilakukan oleh CEO Apple sendiri, yaitu Timothy Cook. Di sini contohnya adalah salah satu campaign yang belum lama ini dilakukan, yaitu pada bulan Agustus tahun 2022, yang mana menyatakan bahwa mereka menemukan salah satu cara yang cukup efektif bagi developers untuk dapat memperoleh uang, di mana nanti ke depannya iPhone akan memungkinkan dimasuki oleh ads atau iklan, tentunya oleh pihak-pihak yang menaruh iklan kepada Apple gitu ya. Namun masih belum banyak penjelasan yang mendetail mengenai program atau campaign ini. Namun mungkin kita dapat melihat di beberapa waktu ke depan ya, setelah ide dari campaign ini dikaji dengan lebih matang. Nah, di dalam campaign ini salah satunya juga dipasang banner dari Disney Pixar yang menggunakan campaign ini sebagai salah satu wadah untuk mempromosikan film mereka. Nah, mungkin juga di dalam campaign ini ke depannya Pixar akan bekerja sama dengan Apple atau mungkin dalam bentuk kerjasama lainnya yang pastinya uh, dilihat menguntungkan gitu ya bagi kedua perusahaan. Kita dapat lihat di beberapa waktu ke depan untuk updates-nya. Nah, selanjutnya ada juga campaign yang dilakukan untuk promosi iPhone 12 nih, juga dilakukan oleh Timothy Cook. Tentunya tujuannya kembali lagi adalah untuk mengadvertise atau mengiklankan produk baru mereka supaya lebih dikenal dan diterima oleh pasar. Nah, sedangkan untuk contoh dari sales promotion adalah di sini adanya Apple Education Pricing. Jadi Apple berani untuk memberikan harga yang lebih rendah jika pembelinya dapat menunjukkan bahwa mereka adalah seorang mahasiswa atau mereka masih duduk di bangku sekolah. Nah, namun sayangnya program ini sepertinya belum ada atau belum diakui di Indonesia, tapi masih hanya di luar negeri. Tetapi jika di Indonesia, ini kita bisa melihat salah satu contoh promo yang diberlakukan pada periode 2-15 Oktober tahun 2020 yang lalu di iBox, di mana jika kita membeli MacBook dengan Microsoft Office Home and Student 2019 secara bersamaan, maka kita dapat melakukan penghematan sebesar Rp300.000. Nah, yang mana untuk kita ketahui license-license yang digunakan pada MacBook atau produk apapun dari Apple haruslah license yang original. Jadi dengan membeli kedua paket bundling ini secara bersamaan, kita dapat memperoleh MacBook dan juga Microsoft Office dengan license yang original tentunya dengan menghemat sebesar Rp300.000. Nah, selanjutnya untuk jenis promotion mix berikutnya adalah personal selling, yang merupakan presentasi pribadi oleh tenaga penjualan atau sales dari perusahaan dengan tujuan tentunya melibatkan pelanggan, melakukan penjualan, serta membangun hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya juga ada public relations atau PR, yang mana merupakan strategi promosi yang bertujuan untuk membangun citra perusahaan yang baik, menangani atau menghilangkan rumor, cerita, serta juga peristiwa yang kurang menguntungkan perusahaan. Nah, kembali akan kita lihat contohnya untuk personal selling di sini seperti layaknya store pada umumnya, Apple juga memiliki sales yang standby di
offline store mereka yang bertujuan selain untuk memberikan informasi mengenai produk-produk yang mereka jual, tetapi juga berperan sebagai advisor ketika ada pembeli yang masih kebingungan atau ragu untuk membeli produk-produk Apple. Jadi mereka di sini bertugas untuk meyakinkan dan juga memberikan pemahaman bagi pelanggan mengenai produk dan juga environment yang dimiliki oleh Apple. Karena bisa saja pembeli yang datang adalah pembeli yang masih awam atau dalam kata lain belum pernah menggunakan produk-produk Apple sama sekali. Jadi mereka masih belum familiar gitu ya. Jadi mereka di sini selain berperan sebagai sales, kembali lagi juga berperan sebagai personal advisor. Nah, sedangkan untuk contoh dari public relations promotion mix yang dilakukan oleh Apple adalah dapat kita lihat melalui Apple Environment Program. Nah, kita tahu Apple dikenal sebagai perusahaan yang memiliki citra yang baik serta juga aktif dalam menyuarakan campaign-campaign yang sedang ramai di masyarakat. Nah, salah satunya adalah melalui Environment Program ini, di mana Apple memiliki rencana yang selaras dengan SDG atau Sustainable Development untuk program sustainable ke depannya, di mana mereka berkomitmen untuk melakukan produksi yang bebas karbon dan mereka menyatakan telah bebas karbon sejak tahun 2020 dan pada tahun 2020 semua produk mereka akan bebas karbon. Nah, jadi mereka di sini memberikan statement jika kita membeli produk Apple, kita sedikit banyaknya juga telah berkontribusi merawat bumi. Nah, salah satunya kita bisa lihat di sini pada produk Apple, mereka menyatakan bahwa 100% dari lokasi perakitan akhir atau final assembly dari MacBook telah memperoleh sertifikat Zero Waste. Nah, selanjutnya untuk Apple Watch, di sini dinyatakan bahwa Apple Watch adalah produk yang tanpa merkuri, tanpa PVC, tanpa beryllium, dan juga tanpa BFR. Nah, selanjutnya di sini ada juga produk iPad, yang mana di sini sepertinya adalah iPad Air 5, di mana iPad ini 100% menggunakan penutup berbahan aluminium yang dapat di-recycle. Kemudian untuk packaging dari iPhone, kita mengetahui seiring berjalannya waktu semakin tipis ya. Dan selain itu juga telah tidak menggunakan plastik pembungkus dalam rangka mengurangi penggunaan plastik ya tentunya. Dan di sini untuk iPhone mereka menyatakan 100% tungsten di dalam Taptic Engine dapat di-recycle, dan di sini untuk iMac dengan digunakannya prosesor M1 maka produk ini telah sebesar 34% mengurangi jejak karbon atau carbon footprint. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari promotion dalam jenis yang termasuk ke dalam jenis public relations yang dilakukan oleh Apple. Nah, untuk jenis promotion mix yang terakhir adalah direct and digital marketing, yang mana di sini terlibat langsung dengan konsumen dan juga pelanggan yang ditargetkan untuk mendapatkan tanggapan langsung serta membangun hubungan dengan pelanggan yang berkepanjangan. Nah, tentunya ini dilakukan oleh Apple melalui penjualan mereka baik pada offline maupun online store-nya. Untuk offline store bisa kita temukan Apple Store, iBox, Digimap, ataupun authorized reseller lainnya. Dan untuk di online store-nya kita bisa buka mungkin untuk di Indonesia adalah ibox.co.id, digimap.co.id, dan juga mungkin berbagai e-commerce platform yang official lainnya. Nah, namun ada juga penjualan atau jenis penjualan yang terbaru ini telah Apple keluarkan, di mana kita memungkinkan untuk melakukan belanja secara online sekaligus melakukan conference call gitu ya dengan staff atau employee dari Apple sendiri, sehingga kita kebingungan-kebingungan yang mungkin kita hadapi ketika berbelanja online dapat langsung kita sampaikan dan dijawab oleh bagian yang terkait. Ini adalah salah satu program bentuk promotion dalam segi digital marketing yang direct ya, yang sangat menarik yang diluncurkan oleh Apple. Nah, selanjutnya akan masuk ke bagian developing effective communication atau bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif dalam melakukan suatu promosi yang dimulai dari tahapan identifying the target audience atau mengidentifikasi siapa nih sasaran dari pelanggan yang ingin kita
raih secara spesifik ya. Kemudian akan juga ditentukan objectives dari communication tersebut atau determining the communication objectives atau tujuan sebenarnya apa tujuan dari dilakukannya jenis komunikasi dalam rangka promosi ini. Kemudian akan juga dilakukan designing a message atau pesan apa yang akan kita sampaikan kepada khalayak luas atau konsumen. Kemudian choosing communication channels and media atau memilih channel atau platform dan juga media yang akan digunakan dalam mengkomunikasikan promosi ini dapat dalam bentuk personal ataupun non-personal. Kemudian selecting the message source atau bagaimana kita ingin pesan ini disampaikan dapat mencakup apakah suatu perusahaan meng-hire influencer ataupun bekerja sama dengan artis-artis ternama untuk dapat mendistribusikan pesan atau message yang ingin mereka sampaikan ke masyarakat hingga masuk ke tahap yang terakhir tentunya akan terus perlu dilakukan feedback. Nah, apa yang dilakukan oleh Apple? Salah satunya bisa kita lihat pada campaign yang dilakukan oleh Apple untuk merayakan UK's Creative Talent atau mereka di sini membuat video berjudul Meet the Creators yang kembali lagi ini dipublikasikan pada official YouTube channel dari Apple yang mengutamakan di dalam video ini adalah talent-talent dari United Kingdom yang ternyata berpartisipasi baik secara langsung ataupun tidak dalam peluncuran atau desain dari MacBook gitu ya. Nah, beberapa talent yang terlibat dalam campaign ini diantaranya adalah Michaela Cole, Grayson Perry, Anthony Burrell, Artman Animation, and Alpha Scope, dan masih banyak lagi public figure lainnya yang terlibat dalam campaign ini, yang mana berarti tujuannya tentunya adalah yang pertama memberikan exposure gitu ya, atau mengiklankan produk dari MacBook sendiri dan juga berterima kasih atau mengapresiasi karya-karya dari orang-orang United Kingdom yang mana dalam hal ini adalah para public figure yang mana secara tidak langsung campaign ini juga dapat menarik perhatian khususnya masyarakat United Kingdom baik yang adalah pengguna ataupun bukan pengguna dari Apple untuk mengetahui lebih lanjut atau lebih banyak lagi tentang produk Apple yang mana dalam hal ini khususnya adalah MacBook. Nah, berarti di sini saluran yang digunakan oleh Apple adalah berupa non-personal karena dapat diakses oleh seluruh masyarakat, bahkan kita sendiri masyarakat yang di Indonesia dapat melihat campaign ini di YouTube mereka, yang mana tujuannya adalah kembali lagi untuk meningkatkan pemahaman dari masyarakat mengenai produk MacBook dan menginfokan kepada mereka bahwa ternyata banyak talent-talent atau mungkin public figure yang mereka pandang di United Kingdom sendiri yang ternyata juga menggunakan produk-produk dari Apple. Tentu saja ini dapat memotivasi mereka atau mendorong mereka untuk memiliki keinginan menggunakan juga produk-produk dari Apple ya bagi masyarakat United Kingdom. Nah, masuk ke bagian yang terakhir yaitu promotion mix strategies di mana terdapat dua strategi yaitu push dan pull. Untuk strategi push, maka tahapannya adalah dimulai dari produser, kemudian mereka melakukan aktivitas marketing seperti personal selling, trade promotion, dan juga aktivitas lainnya, hingga diteruskan ke retailers dan wholesalers. Nah, dari retailers dan wholesalers, maka kembali akan dilakukan personal selling, advertising, sales promotion, dan juga lain-lainnya untuk menarik minat dari konsumen hingga akhirnya dapat membeli produk yang diproduksi. Nah, sedangkan untuk strategi pull adalah strategi yang dilakukan dari produser, berarti dari perusahaan Apple sendiri langsung ke konsumen dengan aktivitas marketing atau pemasaran juga dalam bentuk advertising, sales promotion, dapat juga melalui online dan social media dan juga berbagai strategi lainnya, yang mana setelah konsumen mengetahui adanya informasi-informasi serta penawaran ini,
hal tersebut akan dapat mendorong mereka untuk mengunjungi retailers dan wholesalers karena mereka memiliki kebutuhan untuk membeli atau mungkin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai produk-produk ini hingga akhirnya memutuskan untuk membeli atau sehingga perusahaan memperoleh demand nih dari customer. Nah, apa yang dilakukan oleh Apple adalah mereka tentunya menggunakan kedua strategi ini, yaitu pull dan push. Nah, untuk push strategi, mereka tentunya memproduksi dan kita mengetahui didistribusikan ke berbagai reseller dan juga wholesaler yang authorized gitu ya. Dua contoh yang kita ambil di sini adalah iBox dan Digimap, di mana di dalam store ini kembali lagi tadi ada sales yang juga berfungsi atau berperan sebagai advisor untuk menawarkan produk-produk yang dijual oleh Apple dan memberikan pemahaman yang lebih gitu ya bagi customer sehingga mereka tertarik dan hingga akhirnya memutuskan untuk membeli produk dari Apple. Nah, sedangkan untuk strategi pull yang dilakukan, tentunya Apple kita ketahui juga aktif ya di dalam online store, kemudian YouTube channel mereka yang mana juga tadi contoh-contoh yang diambil pada topik kali ini berasal atau diambil langsung dari official YouTube channel Apple sendiri dan kemudian mereka juga aktif di social media Instagram yang mana ini memungkinkan kita sebagai customer untuk memiliki akses langsung mengenai informasi-informasi produk terbaru dari Apple yang mereka publikasikan melalui berbagai bentuk media gitu ya, yang mana akhirnya ini mendatangkan rasa ingin tahu dan juga tertarik sehingga mereka dapat mengunjungi store-store terdekat untuk mengetahui atau bahkan lakukan pembelian produk sehingga akhirnya dari sini perusahaan memperoleh demand dan terjadilah penjualan. Nah, sekian presentasi yang dapat disampaikan dalam topik kali ini dan berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi presentasi kali ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika masih ada kata-kata atau informasi yang kurang berkenan. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.